Auf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayol hadirun kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kembali kita berkumpul dan bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini demi untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, lebih mencintai dan juga mengingat akan nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita akan menghitungnya. Juga anugerah yang terbesar adalah dimudahkannya kita untuk mudah mendengarkan tausiah, mendengarkan firman-firman dan sabda Rasulnya dibacakan. Sungguh ini semua mempunyai pengaruh untuk dibacakan kepada makhluk-makhluk, hatta kepada gunung. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jika seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, dibacakan kepada mereka, mereka akan datang tunduk berkeping-keping saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara fisik hati kita itu lembut dibanding dengan gunung yang begitu keras dan besar. Akankah ada pengaruh-pengaruh bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada kita semua? Inilah anugerah yang terbesar. Kita masih dimudahkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil kisah dari seorang ulama Ahlus Sunnah bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau lahir di kampung Al-Jailan. Jadi Al-Jailani adalah nisbat kepada kampung kelahirannya, di mana beliau bercerita pada suatu saat dalam perjalanannya, istadda alayya al-harru fi ba'dil asfari yauman hatta kitu annal mauta atsyan. Dalam sebuah perjalanan beliau merasakan panas yang begitu menyengat sehingga dia mengira bahwa dengan kehausan itu akan merenggut nyawanya. Wa wahabali, akan tetapi padolatni sahabatan sauda, tapi tiba-tiba ada awan yang hitam yang menaungiku pada saat itu. Wa wahaba alayya minha hawa hatta dararaiki fi fammi, dan di bawah awan tersebut yang hitam itu berhembus angin menerpa lidahku. Wa idan bisautin yatini minha, dan tiba-tiba ada suara dari arah awan tersebut yang mengatakan, ya Abdul Qadir ana rabbuk, wahai Abdul Qadir, aku ini Rabbmu. Ada yang suara seperti itu dari awan hitam tersebut. Kisah ini dimuat di dalam kitab Fiqhud Dakwah wa Tazkiyatun Nufus. Lalu Abdul Qadir mengatakan, fakultu antallah alladzi la ilaha illahu, apakah engkau itu Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya? Ditanya seperti itu tidak ada jawaban. Qala panadani sanian, dan memanggilku yang kedua kalinya awan tersebut, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku ini adalah Tuhanmu. Wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaik, sekarang aku menghalalkan apa yang telah aku haramkan kepadamu.
Itulah yang dikatakan dari suara tersebut di balik awan yang hitam yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu setelah berkata bahwa aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan, Syekh Abdul Qadir menjawab, faqultu lahu kadzdzabta bal anta syaitan. Engkau berdusta, engkau adalah setan. Fatamazzaqatil kasahab, maka saat itu pula sahab tersebut atau awan hitam ini pudar. Wasami itu, dan aku mendengar miwaroi qailan, dan aku mendengar setelah awan ini pudar, aku mendengar ada suara, ya Abdul Qadir najauta minni, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku, bipakhika fiddin, dengan pahamnya kamu terhadap agamamu. Laqad patantu bihadhil hilah qablaka sab'ina rajulan, padahal sebelummu telah aku gelincirkan 70 orang yang telah terperangkap dengan fitnah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Qadir ditanya, pakai pahalim ta'annahu syaitan. Wahai Syekh, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah setan? Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, biqaulihi li, dengan ucapan ahlaltu ma haramtu alaik, aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan. Dari perkataan itu, maka jika seandainya di muka bumi ini ada yang menghalalkan yang telah diharamkan dalam agama, itu setan. Kita tidak ragu lagi. Itulah yang dialami. Wa qad alimtu anna syari'ata Muhammad, dan aku tahu, kata Syekh Abdul Qadir, bahwa syariat Muhammad selama ini belum ada perubahan, tidak ada yang dirubah. Dari mulai disyariatkan halal, maka sampai hari kiamat pun halal. Tidak ada syariat susulan bahwa ini sekarang jadi halal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, wali annahu qala ana rabbuk, ketika dia berkata ana rabbuk, aku Rabbmu, dan ditanya apakah engkau Allah, dia tidak bisa menjawab Allah. Karena sebejat apapun tidak ada manusia di muka bumi ini yang mengaku Allah. Ada juga yang mengaku Rabb, mengaku Tuhan banyak, tetapi yang mengaku Allah tidak ada sedikit pun. Hatta Fir'aun, dia hanya bisa mengatakan ana rabbukumul a'la. Sehingga iblis pun kaget ketika Fir'aun mengaku Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa mengakui dia adalah Allah. Itulah yang menjadi prasangkaku bahwa itu adalah setan, dan prasangka ini benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayolah hadirun kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Bisa kita memetik dari faidah kisah tersebut bahwasanya kisah ini menginspirasi bagi kita semua bahwa ilmu agamalah yang menjadi tameng seseorang dari kesesatan, yang menyelamatkan seseorang dari tipu daya setan adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya. Barang siapa yang dipadamkan cahayanya, dia tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa memilih jalan keselamatan, mana jalan kecelakaan. Karena ilmu agama ini adalah yang menerangi seseorang dalam perjalanan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Iblis sangat tahu, iblis sangat paham. Karena itulah langkah pertama iblis untuk menipu, untuk menggelincirkan musuh bebuyutannya, yaitu anak cucu Adam, yaitu dengan menjauhkannya mereka dari majelis-majelis ilmu. Ibnu Qayyim telah mengatakan, i'lam anna awwala tablisa iblis 'alan nasi sadduhum anil ilmi, bahwa
Tipu daya iblis yang paling dahsyat, yang paling pertama menimpa manusia adalah sadduhum anil ilmi, menjauhkan mereka dari majelis ilmu. Bagaimana mereka agar menjauhi majelis ilmu? Bisa ditakut-takuti, bisa diintimidasi, bisa difitnah dan sebagainya. Akhirnya mereka enggak mau mencari ilmu. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Jika seandainya cahaya ini padam, maka orang tersebut bisa diarahkan kemana saja sekehendak setan yang dikehendaki oleh setan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang banyak mitosnya di negeri kita orang sakti bisa terbang. Syekh Abdul Qadir ini tidak sakti, karena dalam Islam tidak ada kesaktian. Yang ada orang soleh, orang takwa dalam Islam itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang soleh. Beliau rajin ibadah dan beliau banyak ilmunya, dan beliau tidak bisa terbang. Beliau tidak bisa menolong siapapun apalagi setelah wafatnya. Tetapi beliau ada sebuah kisah sehingga beliau tidak tergelincir dengan kisah tersebut. Bagaimana kalau orang-orang tersebut kurang ilmu? Bisa dianggap bahwa itu wahyu, suara tadi bisa dianggap itu wangsit dan sebagainya, sehingga dia bergembira, aku telah dihalalkan oleh Allah untuk mengerjakan ini dan itu. Akhirnya jadi tersesat. Tapi Syekh Abdul Qadir punya ilmu agama, mengetahui bahwa tidak ada yang menghalalkan yang telah Allah haramkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebagai bukti kaidah di akhir zaman nanti, ketika seseorang bertemu Dajjal, bahwa Dajjal itu matanya sebelah, sementara dia mengaku Tuhan, dan Tuhan itu matanya tidak begitu. Sehingga Nabi mengatakan, lan tara rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sehingga kalian mati. Sekarang kalian belum mati melihat itu Tuhan, itu bohong. Karena Rasul telah memberi kaidah, lan tarawna rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan melihat Tuhanmu sehingga kamu mati dulu. Ini yang akan menjadi kaidah kita di akhir zaman. Ketika kita bertemu Dajjal, yakin Dajjal itu adalah syaitan dan fitnah terbesar bagi umat ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ilmu agama. Ilmu agama ini harus betul-betul kita asah. Kita ibaratkan sebagai pedang yang selalu terhunus untuk menebas subhat-subhat. Subhat itu apa? Suatu keburukan dipoles dengan kebaikan sehingga manusia tidak mengira itu bakal keburukan. Suatu kesesatan dipoles dengan kebaikan sehingga manusia mengira itu adalah kebaikan, padahal itu kejahatan. Tiup lilin dipoles dengan syukuran, akhirnya manusia tidak merasa tergelincir untuk mengikuti budaya-budaya barat karena dipoles. Itulah subhat. Sehingga subhat ini yang paling bahaya menimpa manusia, banyak yang tergelincir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berfirman di surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'amali farahu hasana, apakah kamu tidak mengira, tidak menjadikan setan menganggap baik pekerjaannya padahal pekerjaan itu adalah buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk terus mendekat ke majelis ilmu agar kita dijauhkan dari kesesatan. Lihat bagaimana setan menggelincirkan manusia sampai menipu bahwa dia adalah Rob, sampai menipu bahwa dia adalah ulama, sampai menipu bahwa dia adalah ustadz dan sebagainya. Ternyata polesan-polesan itu semua adalah kepalsuan. Oleh karena itu kita semua meyakini tentang doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ini perbanyak, ya Allah, perlihatkan kepada kami kebaikan itu sebagai sesuatu yang hak dan kejahatan itu sebagai sesuatu yang jahat. Jangan sampai kami mengikutinya. Hadirin, di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak manusia ke jalannya yang lurus, ingin semua umatnya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati, dan sampai saat ini kita mencintai beliau dengan menghidupkan sunnahnya dan selalu membacakan salawat yang beliau ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.